kita akan minta sambutan dan arahan dari Profesor Salmadanis terkait tentang pengadaan rumah bagi Buya dan Ustadz-Ustadz. Bagaimana metodenya dan kerjasamanya, apa yang harus kita lakukan bersama-sama. Kita akan mendengarkan surahan dari guru kita, Profesor Dr. Haji Salmadanis MAG. Dan ini juga nanti akan berkaitan dengan ekonomi bagi para Buya dan Ustadz di Kabupaten Taratar. Kepada Buya kita persilahkan. Silakan Buya. Alhamdulillah alladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'd. Terima kasih kepada forum ulama dan dai yang saya mengistilahkan ini adalah para nabi Allah yang telah menyampaikan risalah Allah dan Rasulullah kepada umat ini. Itu sudah wajar, sudah patut, sudah pantas apa yang diucapkan oleh Ustadz Aulia Rizal kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Buya Muhammad Shodiq Fasadiku sebagai seorang Buya. Allahu Akbar. Karena ini bukan main-main. Bukan main-main kerja yang seperti ini. Dan saya secara analis dari sisiologi agama, ada istilah orang Minang pakai tangan, tanda tangan, pakai tangan. Ini yang saya lihat ini semua adalah hidup berkembang pada zaman Pak Shodiq. Yang tidak ada kita tidak tahu, pakai tangan, makan tangan, dan tanda tangan beliau. Inilah hasilnya yang beliau terima, gelar kehormatan yang diberikan oleh ulama dan dai ini, yaitu Buya Muhammad Shodiq Fasadiku. Izin Bapak Ibu, saya ingin, ada Ibu tadi saya lihat silakan sampaikan kenapa saya panggil para nabi. Kalaupun kita sepakat tidak ahli muhaddisin kita, dalam rangka 100 tahun akan lahir 124.000 nabi. Akan ada setiap 100 tahun ada 124.000 nabi. Tahun berikutnya ada lagi 124.000 nabi. Maka saya katakan Bapak Ibu yang hadir ini adalah nabi. Dari naba'a, amba'a, pembawa berita. Siapa mereka? Basirong wa naziro wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirojam muniro. Yang membuat iklimen, melahirkan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat. Kalau pada masa Nabi, konkret Nabi Muhammad dan Nabi sebelumnya, oleh Allah didampingi oleh berbagai pihak. Ada orang pintar, ada orang kaya, ada orang cerdas, ada generasi muda, atas perintah Allah kepada malaikat Jibril dan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan, kita ini adalah Nabi. Kalau pada zaman Nabi yang menjaga ini apa? Malaikat Jibril. Yang Allah gerakkan hati Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali beserta Khadijah dan orang kaya lainnya
Maka Nabi ketika dia menyebut kita akan mau perang, semua mereka menunjuk, kami 1 ekor unta, kami 200 ekor unta, kami 100 ekor kuda untuk perang. Sekarang mana orang itu sekarang? Siapa dia sekarang? Ketika Nabi berdoa dan menangis, kita akan menghadapi jihad. Karena dakwah sudah dihalangi. Semua mereka siap dari kalangan ulama, dari kalangan pedagang, petani, dari berbagai pihak keilmuan, mereka bergabung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya, siapa dia sekarang? Siapa? Maka saya ingin mengatakan kepada kawan-kawan sahabat, sebagai Nabi Allah, sebagai Nabi itu kan bahasa Arab Pak, penawas ya, pembawa berita, Basyirun wa nadhira tadi. Yang kecil Nabi Yasin Ya. Oleh karena itu, kalau Nabi saja dijaga, dipelihara oleh Allah, pertanyaan yang kedua, yang menjaga, memelihara kita siapa? Kalau tadi Allah menjaga Nabi itu dengan Jibril, dengan orang-orang yang terkedepan ketika itu, kita ini siapa? Yang ketiga, mana yang dulu jadi ulama atau jadi umara? Boleh lihat Ibnu Arabi dalam Fususul Hikam, dia menjelaskan ibarat ulama dengan umara itu seperti saya ketok ini. Mana yang dulu ketokkan daripada bunyi? Pasti kita mengatakan dulu ketokkan baru ada. Maknanya adalah ulama dulu baru ada umara. Bukan umara dulu baru ada ulama. Bagaimana kita membalikkan? Itu makanya mungkin Aulia Rizal terinspirasi dengan metodologi ini, mendaulat Bapak Haji Sodik Hasadibu menjadi ulama. Iya. Iya, jadi terbalik. Semestinya ulama dulu baru umara. Nah, sekarang kita ulamakan Pak Sodik ini, mudah-mudahan jadi. Nah, itu maksud saya. Bagaimana cara kita memperjuangkannya? Ada dari Golkar, ada dari P3, ada dari PKS, ada dari PAN, ada dari PDIP, ya, ada dari NU, ada dari Tarbiyah Bakti, ada dari Muhammadiyah, ada dari Al-Wasliyah, ada dari Wahabi, ada dari Salafi, ada dari Dewan Dakwah, ada dari kita semua. Saya lihat wajah-wajah yang hadir ini, kalau tidak bisa, berarti kita gagal. Berarti kita tidak sukses. Berarti kita ini adalah formalistik, legalistik, bukan spiritualistik. It's not spiritualistik, kata Buya Sukri. Ini semangat kita, ini relatif. Ini. Kalau ini paradigma, ini akan gagal. Kita akan gagal. Pertemuan ini hanyalah seperti kita pergi maling. Ya, ketika sepakat mendapatkan sesuatu, ketika membagi, ketahuan polisi akibatnya, akhirnya semuanya tertangkap. Nah, inilah yang saya baca dari pertemuan ini. Apa artinya? Ketika kita dikungkung oleh kepentingan tertentu, tidak kepentingan umat, kan ini ceritanya tadi, tidak kepentingan umat, maka disitulah singa-singa dan harimau akan menerkam kita. Nah, mudah-mudahan ini bisa. Yang kedua, izin Pak Buya Sukri, guruku, sahabatku, adikku, dan tentu lebih jauh lagi dari itu adalah guru spiritualku.
sebagai ahli dakwah. Sebut ahli dakwah pada biasa-biasa saja, itu kan di akademis. Dakwah itu gagal. Dakwah yang saya sebut itu gagal hari ini. Kenapa saya katakan gagal? Karena Allah itu menuntun, membimbing kita, ada cara, ada metodologi. Misal ayat, mungkin ulama-ulama sudah paham. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bawalah manusia ke jalan Allah itu dengan cara. Kata-kata sabil bimana at-turuq, al-manahij, as-sari', kan gitu. At-tariqatu ahammu minal maddah. Metodologi itu lebih penting pula dari dakwah. Kenapa Nabi 25 tahun sukses? Karena dia mengikuti cara yang diatur oleh Allah. Sementara kita membawa orang ke Bukit Tinggi, tapi mobil yang kita tumpangi ke Solo. Kita mengajak orang kepada jalan Allah, metodologi yang kita pakai metodologi barat. Maka kita akan sampai ke barat. Iya atau tidak? Nanti kita coba melihat. Kita mengajak orang kepada Islam, tapi metodologi cara untuk mengajak orang kepada Islam itu sudah dituntun oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi tidak kita ikuti jalan itu, langkah itu. Karena Allah membuat sebuah kitab, membuat sebuah aturan, dia lengkap dengan aturan pelaksanaannya dan aturan teknis serta regulasinya. Ada aturannya, ada regulasinya. Regulasi yang dibuat oleh Allah tidak kita ikuti. Maka saya mengatakan dakwah kita stagnan. Dakwah kita gagal. Secara metodologi yang saya pahami, hampir juga tidak mengerti orang lagi bagaimana dalam melakukan ibadah-ibadah. Bagaimana dia bersuci, sholat, zakat. Tanyalah kepada yang ke depan adalah ilmunya si orang dai. Maka ada fakultas dakwah, ada fakultas tarbiyah. Kalau kita berdakwah, beda dengan sebagai seorang guru. Ternyata dari hasil penelitian saya, baru yang bisa berkhutbah itu, baru 6-7% dari khatib, dari 100 khatib yang berkhutbah. Yang lain apa? Maaf saya. Kan usikum. Wa iya ya bitaqallah, memberi wasiat. Bukan tarbiyah wa ta'lim, bukan taujih wal irsyad, bukan uswah wa tatbik, bukan tazkirah wa ubrah, bukan lakinat wa bai'at, bukan tarhib wa tarhib, bukan tanzir wa tafsir wa tanzir. La, walakinna usikum. Kan gitu. Kenapa tidak ada wasiat? Kok kita mencikaroi pemerintah, kita menghantam ini, menghantam itu, ini kafir, ini bid'ah, ini salah, ini tidak benar. Ketika kita sudah berbicara seperti itu, menurut saya, berarti kita sudah mengotori diri kita. Ketika kita salahkan NU begini, Muhammadiyah begini, Al-Wasliyah begini, Wahabi begini, sebetulnya kita adalah sudah merusak pemahaman kita sendiri. Kita saja sudah rusak, apalagi kita bisa membenarkan orang lain. Oleh karena itu saya mengajak kepada bapak-bapak ibu ulama, bagaimana kita ini bisa kita lakukan. Nah, untuk melakukan itu ada kaidah Buya Sukri. La taqumul amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar illa a'immah. Amar ma'ruf nahi munkar itu tidak akan bisa terselenggara tanpa ada otoritas penguasa yang akan menindaklanjuti. Itu beda amar ma'ruf dengan nahi munkar. Kita ini tukang halo-halo. Tugas kita hanya baru pada tingkat sosialisasi. Tapi yang mengeksekusi itu penguasa. Itu yang ada contoh pada Nabi. Maaf saya kalau salah.
Oleh karena itu 2 menit terakhir, izin saya sebagai Ketua Padamu Indonesia. Padamu Indonesia itu bukan PDIP ya. Persatuan Dai Mubalik. Yang kebetulan saya menjadi ketua pusat yang sudah akan saya bentuk, akan saya lantik Palembang, Medan, Aceh, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Timur, kemudian Bengkulu dan Lampung. Apa itu? Padamu Indonesia. Di dalamnya ada Golkar, PDIP, di dalamnya ada Al-Wasliyah, di dalamnya ada NU, Tarbiyah Bakti, ada Muhammadiyah, semua ada di dalam. Jadi apa yang telah dibuat oleh saya ini sebetulnya saya berguru juga kepada Forum Dai dan Mubalik. Itu sebenarnya. Jadi saya inspirasikan itu. Maka Pak Buya Sodik, Buya Muhammad Sodik, izin saya, pertama saya sudah bertemu dengan owner chicken yang hampir 100.000 setiap hari dia rumah-rumah chicken yang ada di Indonesia ini. Namanya Ibu Nova, orang Padang Panjang. Dia pemasok ayam yang terbesar di Indonesia. Untuk Sumatera Barat ini 10 ton setiap minggu. Dia pemasok. Insya Allah tanggal 9 saya akan menandatangani naskah kerjasama untuk 3 sampai 4 ribu. Itu satu porsi. Itu adalah diwakafkan, disumbangkan untuk dai. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya kecap, pabrik kecap. Kebetulan yang punya juga orang tanah datar. Dia adalah pemasok dan pengimpor kecap yang terbesar di Indonesia untuk Asia Tenggara. Itu dia akan ditandatangani naskah kerjasama saya dengan dia untuk dai. Satu botol itu 500 rupiah. Nah, 4 hari yang lalu saya bertemu dengan Yasmar yang namanya Budiman. Mungkin ingat? Budiman Mat. Budiman Mat. Yang sekarang sudah 23 marketnya. Saya kira Budiman itu kiranya sudah tua. Kira baru 36 tahun. Tidak seperti seorang orang kaya. Sederhana saja. Recehan. Kan orang jual beli itu recehan saja. Itu dia 100 juta satu bulan, antara sampai 120 juta. Kemana diberikan ini? Ya itulah Pak, saya antarkan saja kepada Badan Amil Zakat, tapi permintaan saya tidak diterima oleh Amil Zakat. Lalu kenapa tidak diterima? Karena kan dia punya regulasi pula. Tapi saya berikan, saya tidak puas. Akhir saya tarik dia sebagai Ketua Wakil Ekonomi setelah Haji Abdul Aziz, Ketua BKMT Sumatera Barat dan Kowil Sumatera. Akhirnya saya akan berikan ini kepada Dai Mubalik, pergunakanlah. Jawabnya, tolong cari dai yang susah. Dia berceramah, dia mengaji terus, lakukan rekrutmen. Recehan saya itu akan saya serahkan kepada dia melalui Padamu Indonesia. Nah, Bapak, Ibu yang saya hormati, insya Allah. Yang ketiga, chicken tadi bisa dibuka konter-konter oleh dai yang punya talenta ekonomi, sosial, budaya. Kan kita ini punya hobi. Mungkin istrinya, mungkin keluarganya. Kita akan tempatkan chicken itu di setiap supermarket. One Gate melalui keuangannya kepada supermarket. Dan itu hasilnya adalah untuk dai dan mubalik. Nah, 5 tanda tangan kami di tanggal 6 itu, tanggal 9 itu di Jakarta akan ditandatangani. Ada satu lagi, penghemat listrik.
dengan direktur utama yang kebetulan dia adalah orang Indonesia asal Jawa Timur, dan dia sudah membuktikan keberhasilan beliau dalam bidang listrik. Itu adalah ladang untuk ekonomi Dai dan Mubalik, dan itu sudah ada pembicaraan, tinggal menandatangani MOU. Hasilnya juga untuk para dai Mubalik. Terakhir, bapak-bapak, ibu yang saya hormati, bagaimana ini kita sikapi bersama. Maka di Pasaman, baru di Pasaman Pak Buya Muhammad Sodik, saya membangun 240 rumah untuk dai dan mubalik yang disebut dengan perkampungan dai dan mubalik. Tentu pertanyaan bapak-bapak ibu, dari mana dana ini saya dapatkan? Jawabnya adalah dari owner-owner kita tadi, daripada penyumbang-penyumbang tadi, yang dengan catatan dai-nya betul-betul volunteer, dibuatkan rumah, dibuatkan perkampungan, dan itu telah mulai di Payakumbuh 50 kota. Baru bisa kita menggarap makan dan minum. Beras, dia bisa menghadirkan 18 ton satu bulan. Itu hasilnya adalah untuk dai yang ada di kota Payakumbuh. Insya Allah ada padamu Persatuan Dai Indonesia Kabupaten 50 kota dan kota Payakumbuh, yang kebetulan ada kawan-kawan di sana. Nah, apa artinya? Ketika ada nanti padamu di setiap kabupaten kota, maka pimpinannya merekrut dai dan mubalik, guru mengaji, yang gajinya 200.000, yang gajinya 300.000, nanti akan ada namanya gaji pokok dai mubalik. Dari dana-dana tadi, dari sudah diimpun, karena dai ini tidak punya dana gaji pokok. Berhenti dia ngaji kemarin ini di Kota Padang ini, Buya. Gara-gara COVID ini, ada dai yang datang ke rumah saya. Pak, pakailah barang agak 5 gantang, Pak, lu makan ya Pak. Bang nak makan. Pak, ceramah dihentikan Pak, wah kursi tidak ceknya. Kan menangis kita melihat nasib mereka yang seperti itu. Ada yang volunteer seperti itu. Diagian kada jauh mengeleh nak ngertinya mengeleyong. Diagian tak pas gua dah duduk Nah bisa cek tu sopinya. Bagaimana hidup mereka yang seperti itu? Sikua dulu, Mas. Oleh karena itu kita berikan dia bekerja. Tentu ada gaji pokok. Nah, dengan gaji pokok itu, tentu padamu Indonesia Kabupaten Kota akan melakukan rekrutmen. Selain kita mana tahu nanti pemimpin-pemimpin ini sadar juga dia kepada nasib-nasib kita ini. Selama ini tidak disadarinya oleh. Ya. Contoh di Padang itu ngamuk saya. Rapat seluruh kepala dinas, hadir wali kota, wali kota, DPR segala macam. Masa 50.000 dana hanya dikasih untuk MUI? Saya hampir ngomong yang tak pantas juga saya. Tapi tidak apa-apa lah, saya ini sudah teruji, saya bilang. Ya, kalau soal ujian mungkin saya yang nomor 1 paling hebat menghadapi ujian, saya bilang. Tuan-tuan belum lagi, saya bilang. Masa 50 juta kalian tidak bisa menyediakan dana untuk dai, untuk mubalik, tidak bisa. Untuk olahraga ada, untuk sekian ada. Nah, mudah-mudahan Pak Sodik ini bisa memimpin kita. Ya, ini yang saya minta sebetulnya. Kompak aja Kota Padang di sini 1, di Tanah Tani 1. Sudah cukup itu. Maju aja secara independen. Mengapa harus pakai partai? Ada ketua BKMT, ada ketua Majelis Taklim, ada ketua Tarbiyah, ada ketua Muhammadiyah, ada ketua NU. Apa yang Bapak Sodik takutkan lagi, coba? Nah, saya yakin. Bagaimana kalau di Sumatera Barat saya mulai itu, gerakan ini melalui padamu Indonesia yang bergabung dalam kepentingan berbagai politik di situ. Di situ ada kita P3, ada PKS, ada bermacam-macam partai. Kita bersama. Saya rasa itu mungkin. Terima kasih informasinya. Semoga apa yang saya sampaikan ini tidak mengganggu pikiran bapak-bapak semua. Terima kasih banyak kepada sahabat saya yang senasib seperjuangan tapi tidak sepengalaman. Sekarang dia sudah membantu kepentingan umat ini. Ya, kena kita sudah sama-sama suluk kan. Ya. Terima kasih Ketua yang telah memberikan dukungan kepada dai mubalik.
mudah-mudahan rezekinya semakin bertambah. Dan kita yang hadir ini semakin gemuk dan sehat walafiat. Fa'tabiru ya ulil albab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.